kan ininya. Nah, kalau ini dibagi pertama sesuai dengan anggaran dasarnya, diakui dulu. Nah, ini yang tadi Pak Budi udah menyampaikan. Diakui dulu ini kerugiannya. Ini kerugiannya diakui aja belum. Diakui dulu kerugiannya, baru dibagi. Nah, dibaginya itu tidak hanya pemegang polis yang jatuh tempo. Kan dibaginya itu pro rata kepada seluruh pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, sehingga bebannya itu menjadi beban bersama, menjadi kecil. Dan para pemegang polis yang sekarang ini udah jatuh tempo berarti bukan berarti kehilangan keseluruhannya. Misalnya saya pemegang polis, alhamdulillah saya bisa ngaku sebagai perwakilan dari pemegang polis karena saya benar-benar pemegang polis. Misalnya saya punya polis yang jatuh tempo itu 50 juta. Kalau tidak dilakukan pengakuan kerugian, saya kehilangan 50 juta, Mas Gigi. Karena benar tidak akan terbayarkan, itu bayarnya dari mana? Tapi kalau dilakukan pengakuan kerugian, maka polis saya tadi tetap hidup jadinya. Sebesar 50 juta. Cuman pembayarannya nanti nunggu ini dulu, nunggu untung dulu. Ya, tapi kan ada peluang untuk nanti untung karena sudah diakui dulu sehingga perusahaannya bisa beroperasi kembali. Nilainya sekarang mungkin dikurangi. Misalnya polis saya 50 juta. Dengan pengakuan kerugian itu karena dibagi rata semua, misalnya polis saya jadi turun jadi misalnya potong separuh menjadi tinggalnya 25 juta. Tolong koreksi saya Pak Budi kalau saya salah ya. Jadi polis saya turun 25 juta, tapi itu bisa. Kan tadi Pak Budi sudah menyampaikan, ketika dia mengalami keuntungan, maka keuntungannya itu dibagi. Nah, ini yang 25 juta bisa naik lagi. Karena sekali lagi, saya tidak hanya bicara tentang polis, tetapi saya bicara tentang saya sebagai pemilik usaha. Jadi seharusnya jangan kita berpikir pendek. Sekarang ini saya tahu kekhawatiran. Ini yang harus dikomunikasikan dengan para pemegang polis sekarang ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan pengakuan kerugian, pembagian kerugian kepada semua pemegang polis itu bentuknya seperti apa sih? Nah, itu harus dikomunikasikan biar tahu kalau tidak dilakukan pengakuan kerugian dan pembagian kerugian seperti apa, kalau dilakukan pengakuan dan pembagian kerugian seperti apa, dan menurut hitungan saya lebih menguntungkan bagi para pemegang polis untuk dilakukan pengakuan dan pembagian kerugian. Karena dengan demikian AJBB-nya bisa hidup kembali, muncul kembali, bahkan bisa kita buat ya, kita bangun seperti asuransi mutual, asuransi usaha bersama seperti yang ada di Jepang. Kita perbaiki semuanya sehingga nanti dia akan memuncul menjadi sebuah perusahaan asuransi besar, raksasa di Indonesia, dan memunculkan keuntungan. Dan ketika itu terjadi, kerugian yang sekarang ini kita alami akan menjadi sebuah keuntungan. Jadi buying time-nya itu seperti itu. Jadi saya kira begitu, Mas Gigi. Jawabannya mungkin Pak Budi bisa melengkapi apa yang saya sampaikan tadi. Pak, terima kasih Pak. Mungkin sambil nanti dilengkapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa untuk dijawab.